Anyway, so kita akan lanjut ke materi kita. I'm so sorry, tiba-tiba emang ini ya, linknya yang sebelumnya menghilang. Oke. Nanti untuk seterusnya kita akan menggunakan link ini aja. Link yang kemarin nggak dipakai, nanti saya akan letakkan linknya di group description. Karena saya nggak ngerti kenapa yang room sebelumnya itu terhapus tiba-tiba. Apa sesinya sudah habis ya? Saya juga nggak ngerti. Ini saya hapus yang pertama. Oke, kita akan lanjut ke materi kita kemarin. Kemarin terakhir kita skill berapa ya? 12, Miss. 12? Oke. 12. Ya, 12. Oke. Bentar ya, sorry, I'm a bit flu. Nggak tahu tiba-tiba jadi flu ini. Oke. So, kita akan lanjut ke skill 13. Di skill 13 ini, kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Oke. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, kata ganti itu harus berganti ya. Maksudnya harus ganti ya, teman-teman. Misalkan ketika jadi subjek apa, ketika jadi objeknya apa, ketika posesif apa. Nah, ini teman-teman harus hafal. Jadi ketika di posisi subjek, yang bisa menempati itu adalah kata-kata seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, kayak itu. Terus adapun yang objek itu yang berganti juga. Jadi ketika posisi subjek atau posisi depan itu menggunakan kata ganti tersebut. Tapi ketika jadi objek, I-nya itu berubah jadi me, you-nya tetap you, they-nya berubah jadi them, we berubah jadi us, she berubah jadi her, he berubah jadi him, it tetap it. Contohnya seperti we have given the best lesson. Kita sudah memberikan mereka pelajaran terbaik kayak gitu. Terus juga she and John will come today. Nah, itu di situ ada subjeknya yaitu she. Terus John juga ada subjek juga kayak gitu. Oke, jadi dua-duanya jadi subjek. Nggak boleh misalkan kayak you and I. Nah, you and I itu berarti dua-duanya posisinya subjek. Tapi kalau misalkan you and me itu nggak bisa kalau jadi subjek karena me itu hanya untuk objek. Jadi harus pakai yang I. Nah, makanya teman-teman di sini harus hafal. Terus ada posesif. Nah, posesif ini adalah kepemilikan. Ada dua macam, ada posesif 1, ada posesif 2. Posesif 1 itu wajib diikuti oleh kata benda, sedangkan posesif 2 itu nggak boleh diikuti kata benda. Contohnya seperti my. Nah, my book, your book, our book, their book, her book, his book, terus its book, dan sebagainya. Terus ada posesif 2. Kalau posesif 2 itu tidak boleh diikuti oleh kata benda seperti mine. Mine itu milikku, yours itu milikmu, ours itu milik kita, theirs milik mereka, hers miliknya perempuan, his miliknya laki-laki. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika posesif 2, maka menggunakan s di belakang. Jadi kalau posesif 1 itu your, posesif 2-nya jadinya yours. Terus posesif 1-nya our, posesif 2-nya jadinya ours. Nah, ingat kalau posesif 2 tidak boleh diikuti kata benda, kalau posesif 1 itu wajib diikuti oleh benda. Kecuali yang it ya. Yang it
itu dia tidak punya bentuk posesif dua. Seperti itu. Okay. Any question? Teman-teman? It's, ya, Miss, sorry. Iya. Makna it's itu beda dengan it is ya, Miss? No, enggak beda. Kalau yang it is itu it, atas s, itu baru it is. Tapi kalau ITS langsung tanpa koma atas itu kepunyaan. Ya. Contoh kalimatnya misalkan kayak my book is expensive, misalkan bukuku mahal. Its cover is blue. Sampulnya warna biru. Nah, yang punya sampul itu siapa? Buku kan? Nah, itu pakai it. Dan itu langsung diikuti oleh benda. Karena posesif satu aja adanya. Posesif dua nggak ada. Jadi bukan it is ya. Kalau it, atas s itu baru it is atau it has. Bisa juga it was ya. Jadi bisa banyak banget artinya. Tapi yang jelas bukan it is. Oke, Miss. Thank you, Miss. Good. Jadi ini teman-teman harus hafal memang ya perubahannya. Gimana Mbak Ara? Ada yang nanyakan? Saya mau tanya. Kadang-kadang tuh ya kalau banyak, ini apakah bahasa slang atau gimana, kalimat slang atau gimana, kadang-kadang saya ketemu orang ngomong me love you gitu-gitu loh, Miss. Nah, better itu yang lebih tepat, paling tepat me love you atau I love you? Ya, I love you lah. Itu nggak mungkin, secara grammar salah. Makanya orang-orang yang pakai slang itu tidak dianjurkan kita pelajari. Maksudnya kita tidak dianjurkan mempelajari bahasa slang. Karena bahasa slang itu dia tidak pakai grammar, alias hancur. Kayak kadang ada di lirik lagu itu ada she don't love me, kan nggak boleh. Harusnya she doesn't love me. Nah gitu. Jadi memang nggak boleh Mbak, harusnya tetap I love you, bukan me love you. Oke. Ya, emang slang itu ya, Miss ya? Ya, slang. Biasanya anak-anak remaja Amerika itu suka slang. Ya kayak kita lah, kita kan juga anak muda Indonesia kan hancur grammar Indonesianya. Ya. Nggak sesuai SPOK juga kan? Benar, ya. nggak sesuai KBBI dan sebagainya. Makanya kita sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai di lagu atau apa ya udah terserah mereka atau itu bahasanya mereka ya. Cuman kalau di struktur TOEFL ini kan kita ngikutin aturan grammar, itu absolutely wrong. Salah. Oke. Sudah, sekarang ada 20 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa kerjakan ini. Nah, kalian harus perhatikan posisi dari kata ganti atau pronounnya. Apakah sama dengan posisi kata gantinya. Misalkan kalau subjek berarti harus ini, kalau objek berarti harus ini. Makanya harus hafal memang. Ya, silakan 20 pertanyaan mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, coba saya kasih dulu 10 menit ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Berarti 7.33 kita balik lagi.
Oke, teman-teman, kita koreksi bersama-sama. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Correct or incorrect? Correct, Miss. Ya, nomor 1 correct. The worst problem with it is that he cannot afford it. Ya, berarti jawabannya adalah correct ya. Ya, nggak ada kesalahan. Nomor 2. So stiff and incorrect, Miss. They so stiff and Me. nah, harusnya and me bukan and I ya. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 3. Perhaps you incorrect, Miss. Oke, incorrect ya. Harusnya bukan with they tapi with them ya. With them and their friends. Oke. Jawabannya berarti incorrect. Nomor 4. The mother. Correct, Miss. Nomor 4, the mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Berarti jawabannya correct ya? Correct, ya. Yeah. Correct. Nomor 5. Did you and her? No, you and. Incorrect, Miss. Iya, harusnya apa? He. Harusnya adalah you and she. Yeah. Okay. Wait minute. One. I'm sorry. There was my friend knocking my door. Oke. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 udah ya tadi ya. Harusnya you and she. I did not know that you and she here were working together on the project. Berarti jawabannya nomor 5 adalah incorrect. Incorrect. Nomor 6. She did. Correct, Miss. Correct ya. She did not buy the sweater because it had a small hole in it. Oke, correct. Nomor 7. The man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision. Correct, Miss. Correct ya? Benar. Correct. Iya, Mbak. Nomor 8. Telat. Apa? Nomor 8. Sorry, Miss. Boleh tanya yang nomor 7 dulu, Miss? Boleh, silakan. Leading yang di atas itu berarti adjektif ya, Miss? Ya, benar. That's adjective. Itu berawal dari adjective clause yang berubah jadi adjektif biasa. Harusnya kan the man who lead the seminar, ya kan jadinya who-nya hilang, lead-nya jadi verb leading. Oh. Oke, thank you, Miss. Oke, nomor 8. The codes connecting the computer. Oke, jawabannya apa? Correct. Incorrect, Miss. Sure? Setelah before harusnya bukan them tapi apa? They. Ya, before they were down. Ya, jawabannya adalah incorrect. Ya, nomor 9. He's going to the party with you and You and I harusnya. Enggak dong, Mbak. Kan itu tepat untuk jadi objek. Oh yes. And me. Kalau di belakang kan you and me. Karena kalau you memang tidak berubah. Subjek tidak berubah, objeknya nggak berubah. Tapi me-nya yang berubah. Ya kan?
Nah, kalau pokoknya objek itu setelah kata kerja atau bisa setelah preposisi atau kata depan. Nah, with itu kan preposisi kan? Kayak in, on, at, for itu kan preposisi ya, Mbak. Jadi kalau for, misalkan bukan for I, tapi kan masih for me kan? Bukan for they, tapi kan for them gitu. Nah, itu contohnya. Ya, selanjutnya nomor 9 ya. He is going to the party with you and me if you do not mind. Oke, correct, Miss. Ya, jawabannya adalah correct, benar. Ya, nomor 10. You and her ought to return. Nah, itu udah jelas tuh. Tadi yang harusnya Mbak Ara bilang gimana Mbak? You and her. Nah, harusnya salah ya. Harusnya adalah you and she. Bukan you and her. Karena posisinya dua-duanya adalah sebagai subjek. Oke. Terus nomor 11. If she borrows your coat, then you should be able to borrow. Correct. Nah, are you sure? To borrow. Masa borrow her bukan borrow hers? Harusnya borrow hers dong, Mas. Hers. Yes, of course. Karena kan harusnya kamu bisa meminjam punya dia, bukan meminjam dia. Oke. Balik ke coat tadi loh, balik ke coat kan ke meja kan. Harusnya adalah hers. Oke, ya hers. Oke, nomor 12. Spot and pen in her kitchen. It's correct, Miss. Correct. Harusnya has its own place on the shelf. Yep. Ya, karena pot sama pen itu kan single ya. Singular, maka pakainya it. Oke, jawabannya correct. Nomor 13. Mary and McKenzie. Correct. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Harusnya apa? There. Without harusnya, S. Ya, harusnya their parents ya, tanpa S ya. Harusnya their parents. Maka jawabannya adalah incorrect. Correct. Oke, nomor 14. When my room paid her off. Bener. Correct. When my roommate paid her half of the rent, I paid mine. Jawabannya? Benar. Correct, Miss. Correct, oke. Nomor 15. All students need to bring. There without S. There aja nggak usah there aja ya, karena kalau pencil itu kan ada kata bendanya, harusnya there aja. Their own pencil. Nomor 16. All her secretaries. Correct, Miss. Ya, correct ya. Ya. Harusnya balik ke hari lagi yang depan, all her secretaries itu. Oke. Nomor 17. The horse trotting around the track won its race a few minutes ago. Correct or incorrect? Correct, Miss. Correct ya. Jawabannya correct, benar. Nomor 18. Before the report is finalized, the information in their notes and hour must be proved. Correct, Miss. Correct. Are you sure correct? Hour. Hour-nya artinya apa? We must. Harusnya hours. Oh. Iya, kan bisa jadi benda. Kalau dikasih S, itu bisa jadi noun. Kalau hour doang, itu nggak bisa. Jadi dia harus diikuti oleh benda. Kayak gitu. Terus nomor 19. Correct. She work all day cooking food and making decorations for her son's party. Correct ya? Correct, Miss. Correct. Oke, correct. Oke, nomor 20. The weather in the mountains this weekend will be extremely cold
So please take your jacket. Benar. Benar, oke, gak ada yang salah ya. Jawabannya adalah correct. Any question sebelum kita lanjut ke skill 14? Sebentar, Miss. Saya lupa ingat. Tadi kan dare itu kan nggak pakai S. Kalau pakai S tadi fungsinya untuk apa dan contohnya gimana, Miss? Kalau theirs nggak pakai kata benda belakangnya, artinya tuh punya mereka. Kalau Punya mereka. their, ya kalau their itu wajib diikuti benda. Misalkan saya bilang gini, aku tahu rumah mereka, I know their house. Sama, ya aku tahu punya mereka, I know theirs. Itu sama aja, Mbak. Jadi their menggunakan S di belakang itu secara nggak langsung kita sudah merangkap bendanya juga gitu. Oh Jadi iya, dia jadi menunjukkan noun. kata benda kepunyaannya, Miss ya. Menunjukkan Benar. kepunyaan si dare gitu ya. Iya, punyaan their tapi tanpa benda. Kalau Indonesianya mungkin kayak punya mereka. Misalkan, this is my pen and that is yours. Boleh. Atau mau bilang, that is your pen juga boleh. That is yours juga boleh. Kayak gitu. Oke, thank you, Miss. Ya. Aku masuk. Oke, teman-teman kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pronoun atau kata ganti lagi. Tapi kali ini, tadi kan lebih kepada posisi ya. The position like for example, ini subjek, ini objek, posesif 1, posesif 2. Nah, kali ini kita lebih kepada deal-dealan dengan kata benda yang digantikan. Misalkan kata benda yang digantikan itu tunggal. Kata benda tunggal yang digantikan itu pasti yang dipakai kata gantinya itu kalau enggak he, she, itu it. Jadi ada 3. Kalau enggak he, she, yaitu it. He itu adalah laki-laki. Kalau kata benda tunggal yang digantikan laki-laki. She untuk kata benda perempuan. Ya, atau merujuk pada nama perempuan. It itu untuk benda 1. Sedangkan kalau kata bendanya jamak yang digantikan, maka absolutely pakainya they. Ya, jadi nanti kita lebih kepada deal-dealan antara kata benda yang digantikan dengan kata ganti yang dipakai. Selain itu nanti dengan posisi juga. Misalkan kata ganti yang diperlukan itu adalah posesif 1. Berarti bentuk posesif 1 dari cewek itu apa? Her. Bentuk posesif 2 dari cewek itu apa? Hers. Gitu. Nah, teman-teman harus tahu seperti itu. Misalkan ada di sini contohnya, the traveler lost their way in the storm. Para traveler atau para pelancong itu kehilangan jalan mereka di badai, dalam badai. Nah, ini there-nya ini kembali ke travelers. Oke? Karena travelernya banyak. Terus yang kedua, the traveler lost his way in the storm. Nah, yang kedua ini kenapa kok pakai his? Ya karena di sini travelernya cuma 1 orang. Kenapa kok bisa tahu pakai cowok, Miss? Nah, itu terserah ya. Kalian mau pakai his atau her itu is okay. Yang jelas nggak boleh pakai their karena yang digantikan cuma 1 benda. Terus jangan pakai it juga karena itu untuk benda mati seperti itu. Oke? Silakan. Skill 14 ini bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ini harus teman-teman harus menemukan kata gantinya apa, terus kira-kira kembali pada kata benda apa, dan kata bendanya itu harus deal, harus sesuai dengan kata ganti yang dipakai. Kalau kata ganti tunggal yang dipakai, berarti kata benda tunggal yang dirujuk, ya berarti harus pakai it. Kalau benda mati 1. Kalau banyak berarti pakai they. They itu dipakai untuk kata benda jamak, untuk manusia bisa, untuk benda mati juga bisa pakai they. Silakan 10 soal, teman-teman bisa kerjakan dalam waktu 5 menit.
Kita koreksi bersama-sama. Nomor 1 jawabannya apa? Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Incorrectnya kenapa? Its ability. Its ability harusnya apa? Plural. Bentuknya apa kalau plural, Miss? Kalau it berarti kalau helikopter bentuknya apa berarti? There ya. There. Harusnya bukan Okay. it tapi there. Oke. Berarti jawabannya adalah incorrect. Nomor 2. The worker has fired by this because. Correct, Miss. Oke, nomor 2. The worker was fired by the chemical company because he refused. Yes, is refused. Is refused. Harusnya apa? He refused kan kalau jadi subjek kan pakainya he bukan his. Oh, kembali ke subjek ya. Iya dong, harus sesuai dengan posisinya. Kemudian nomor 2. Incorrect ya, Miss ya, berarti. Ya, nomor 2 incorrect. Nomor 3. If you have car trouble while driving on the freeway, you should pull your car over to the side of the freeway and wait for help. Berarti jawabannya apa? Correct, Miss. Your car. Berarti jawabannya correct ya? Yep. Oke, nomor 4. Correct, Miss. Oke. Selanjutnya. Oh, sorry. Benar ya, Miss ya? Nomor 4, the administration will not install. Nah, D-nya kira-kira kembali ke siapa? At the administration. Administration kan nggak mungkin pakai D, berarti? It. Itu pakainya it ya, because it costs so much, yes. It's ya, Miss ya. It's ya. Ya harusnya bukan it, ya it aja kan posisinya subjek. Oh, oke. Ya, it costs so much, pakai it biasa aja. Oke. Oke, nomor 5. Some parents prefer to send their children to private schools because they believe the children will be better educated. Correct, Miss. Correct ya? D-nya kembali lagi ke children. Selanjutnya nomor 6. The air traffic control was not. The air traffic control was not blamed for the accident because he had strictly followed the correct procedure. Benar nggak? He-nya kembali ke controller. Correct, Miss. Correct ya? Correct ya, Miss ya? Iya, kan controller berarti kan manusia kan? Oke. Selanjutnya nomor 7. Incorrect, Miss. Oke, nomor 7. The new student has been assigned to work on the project with you and I. You and me. You and me harusnya. Iya. Terus nomor 8. Any different kinds of. Daerah yang nggak usah pakai S. Iya, harusnya there aja nggak usah pakai S. Bener, Mbak? Karena di situ ada kata bendanya effectiveness. Harusnya their effectiveness.
Terus nomor 9. Benar. Correct. Nomor 9, you must bring a tent and a sleeping bag for your trip to the Sierra. Benar ya? Oke. Nomor 10, each of the team members had their new uniform. Correct or incorrect? Benar ya? Benar. Good, benar. Sip. Ada yang ingin tanyakan tentang pronoun sebelum kita lanjut? Kita tinggal 3 skill lagi deh kalau kayaknya nih. Nah, benar. Berarti hari ini kita akan lanjut ke skill 15, terus habis itu exercise-nya jadi PR. Terus kita lanjut besok ke skill 16-17. Berarti minggu ini strukturnya selesai. Berarti minggu depan kita sudah, nanti teman-teman tinggal proses aja struktur, habis itu kita bisa lanjut ke reading. Tapi minggu Terus Miss ini, tanggal 20 jadi kan? iya, minggu ini kita ada middle ya. Nanti saya akan sampaikan ke timnya. Ya, makasih Mbak. Saya juga baru mau ngomong itu. Oke, kita lanjut dikit dulu skill 15. Habis itu teman-teman nanti untuk soalnya bisa dikerjakan di rumah. Maksudnya selesai kelas. Jadi di skill 15 ini kita akan membahas tentang frase. Frase itu adalah kumpulan dari beberapa kata menjadi satu, tapi dia bukan sebuah kalimat ya, namanya juga frase. Susunan dari sebuah frase itu minimal harus terdiri dari adjektif dan noun. Ya, jadi ada kata sifat sama kata benda, adjektif dan noun. Terus kalau ada adverb gimana nih? Kalau ada adverb itu harus di depannya adjektif noun. Jadi bentuknya kayak yang pertama ini. Adverb itu ciri-cirinya mudah banget, yaitu diakhiri dengan li atau ly. Jadi adjektif plus li itu pasti adverb. Contoh yang frase itu adalah interesting place. Ya, itu contohnya, contoh paling pendek. Terus kalau versi yang ada adverbnya, contohnya adalah highly interesting place. Ya, tempat yang benar-benar menarik kayak gitu. Nah, jadi adjektif itu akan selalu dekat dengan noun. Kalau mau ada adverb, berarti silahkan adverbnya ada di depan. Yang jelas tidak boleh, adverb ketemu noun itu jelas tidak boleh. Terus ada struktur dari sebuah kalimat. Nah, struktur sedangkan adverb sendiri ya, adverb sendiri itu sebenarnya lebih dekat sama verb atau kata kerja. Letaknya itu bisa terletak setelah verb, ya. Adverb itu bisa terletak setelah kata kerja, bahkan bisa juga sebelum kata kerja. Nah, ini yang di bawahnya ini sama seperti yang di atas, saya ulangi lagi. Kalau mau ada noun, maka harus sama adjektif dulu, baru adverbnya di depan. Kalau mau ada double adverb, silakan adverbnya beruntutan di depan, baru habis itu adjektif, baru noun. Nah, urutan ini tolong teman-teman hafalkan. Kalau verb atau kata kerja, saya yakin kalian semua sudah tahu bentuk kata kerja bahasa Inggris. Adverb itu gampang banget. Ciri-ciri utamanya adverb itu belakangnya diakhiri dengan li atau ly. Sedangkan kalau tidak ada li-nya, itu pasti adjektif. Jadi kayak quickly, quick aja itu adjektif, kalau quickly itu adalah adverb. Seperti itu. Oke. Nah, terus mungkin ada catatan aja. Ada beberapa adverb yang dia tidak bisa dikasih li belakangnya, karena artinya sudah pasti dengan. Contohnya adalah fast. Contohnya adalah fast, well, dan hard. Ya, ada 3. Ada fast, well, dan hard. Fast-nya itu nggak boleh dikasih fastly, well-nya nggak boleh welly, hard-nya juga nggak boleh hardly. Ya, jadi fast itu artinya sudah dengan tepat, nggak usah dikasih li. Well juga nggak usah dikasih li, sudah artinya dengan baik. Hard nggak usah dikasih li, artinya udah dengan keras atau dengan giat. I study very hard. Ya. Tapi hardly sendiri itu sudah ada. Hardly itu adalah artinya jarang. Ya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, silakan untuk 10 pertanyaan ini jadi PR skill 15. Kita akan lanjut lagi besok insya Allah di jam 7. Nah, saja. Thank you everyone. Thank you everyone. Any question? Ini besok saya akan kabari juga ya untuk masalah middle testnya atau UTS-nya. Oke? Hardly tadi bisa ya Miss ya berarti? Kenapa? Hardly tadi berarti seldom itu ya Mia? Iya, hardly itu jarang ya. Oke. Siap. Nah, tapi artinya jarang, bukan artinya dengan giat. Kalau artinya dengan giat nggak boleh dikasih. Siap. Oke, Miss.
Okay, everyone, thank you very much. We will meet again inshallah tomorrow, and I will give you further information about our middle test on Saturday. Okay? Okay. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.